Kemudian saudara juga membicarakan pada saksi dari yang ini Tete harus sampaikan sih ke Niki karena Tete hanya berusaha sampai begitu sih dia nggak ada ngertiin. Aku sudah jelasin kalau Tete itu nggak suka huru hara, tapi you know Niki kan ditambah pula Tete dengan kawannya si Ono terlihatnya gimana dia jadi pikirnya dia pikir temannya si Ono nyuruh buat Ono buat nyerang Niki karena salah keseluruhan harus ketemu si Tete ya terus bawahnya ya di tanggal yang sama ya dia biar kita lagi enggak itu di jam berapa Pak? Tanggal 13 bulan 11 pukul 8.53 bentar Pak. Kita awalnya tadi jam berapa? Aku sudah jelasin kalau Tete itu gak suka huru hara jadi kesannya Jam berapa Pak? jam 8.53 PM 8.53. Oke, saudara bilang mengatakan aku sudah jelasin kalau Tete itu gak suka huru hara tapi you know Niki kan ditambah pula Tete dengan kawannya si Ono terlihatnya gimana jadi dia pikir temannya si Ono nyuruh Ono buat nyerang Niki karena salah satu suruhan harus ketemu si Tete kemudian dipukul 9.41 oke aku jawabnya apa sama Mail ya biar silaturahmi dan biar gak berantem sama Niki dan jelasin ke Niki supaya Niki gak senggol lagi setelah ketemu Niki baru kita propose Niki dibantu dengan produktif. Nah saudara dari tadi menjelaskan masalah endorse Ya. tahu-tahu di sini di percakapan saudara ini mengenai senggol-senggol yang mana di persidangan sebelumnya saudara sudah menjelaskan bahwa itu terkait review jelek dari Nikita Mirzani terhadap saksi Reza Gladys. Nah ini gimana? Ya, menurut saya kalau seandainya mereka sudah saling bekerja sama dan endorse seperti itu, yang saya pikir Nikita Mirzani tidak akan menyinggol-nyinggol lagi saudara Reza Gladys seperti itu, karena sebelumnya saudari Nikita Mirzani memang mengutarakan tentang review-review produk dari Reza Gladys seperti itu. Memang saudara lihat review-review itu? Iya, dari memang review itu hanya di review sama saksi Nikita Mirzani ini hanya di review produknya atau dikatakan secara personal si saksi Reza Gladys ini seperti abu-abu kemudian gempulan. Ketika saya melihatnya di media sosial Bapak Jaksa, saya lupa untuk videonya apakah dalam satu kesatuan atau tidak, tapi saya memang melihat juga, maaf, saudari Nikita Mirzani ada mengatakan itu. Abu-abu, terus gempulan, apa lagi? Saya lupa ingat, begeng, maaf ya, jaksa ada jaksa. Oke, yang maksud saudara jangan sampai kita senggol-senggol lagi ke saksi Reza Gladys. Itu masalah apa? Masalah senggol-senggol produk. Senggol-senggol masalah pribadi yang saya tanyakan tadi. Iya. Atau dua-duanya? Yang saya tahu waktu itu Nikita Mirzani lagi gencar-gencarnya mengulang pernyataan dari influencer-influencer termasuk juga. Oke. Jus buat jajan anakku masih ada Gladys ya. Bukan bel. Oke, aku cek. Akhirnya saudara cek, Mail. Saya lupa itu di tanggal itu apakah bisa dicek Bapak Jaksa? Cek Reza Gladys. Di tanggal berapa itu Pak? 3 bulan 11. Tanggal 3 bulan 11. Perbincangan itu di jam berapa Pak? Saya cek-cekan sama saudara Nikita Mirzani. Jam 9 pagi ya? Tidak ada. Di sini saudara menjelaskan tanggal 3 bulan 11. Di sini ada, nggak jelas, ada transformasi di Zazega. Terus kemudian terdakwa mengatakan, aku bongkar-bongkar galeri masih belum ketemu. Wong Niki pernah posting, saudara bilang, wah si Kurus sudah balas belum? Maksudnya si Kurus sudah balas belum? Di 3 bulan 11, obrolan sudah. Berarti kan ada chat dong. Kalau memang dia nanya, kan kita bercerita dengan saudara.
Ya. Udah balas belum? Iya, saya tidak ada mengechat Reza Gladys. Oke, tapi saudara bilang sama Nikita Mirzani akan mengechat Reza Gladys. Tidak ada, saya akan mengechat Reza Gladys. Ini Saya lupa ingat isi chatnya, ya, tapi di buktinya saya tidak ada mengechat Reza Gladysnya. bukan, di tanggal 3 bulan 11 saudara bilang sama Nikita Mirzani akan mengechat Reza Gladys. Iya. Betul? Kalau seandainya tertulis itu Betul ya? berarti betul. Betul ya? Betul. Berarti saudara akan mengechat Reza Gladys. Iya. Ditanyakan kembali sama Nikita Mirzani, sudah chat belum? Iya. Nah, kenapa Nikita Mirzani yang aktif ya? Pada saat itu kan, kalau dia ada katanya dalam pakai lagu. Iya, mungkin sudah disampaikan ke Ismail Marzukinya, bisa ditanyakan ke Ismail Marzukinya kalau seandainya dia akan mendapatkan endorse atau uang dari Reza Gladys. Oke, tadi tanggal 3 bulan 11 ya, Iya. pukul 9.16. Nah ini, saya mau nanyakan di tanggal yang sama, di pukul 11.34 PM, Jam berapa Pak Jaksa? jam 11.34 11.34. PM, Iya. tadi sudah kusenggol lagi si Reza, kata saksi di Reza. Iya. Syukurin, Instagramku yang lama sudah hilang. Kemudian semua percakapan antara saudara dengan saksi Reza Gladys, saudara capture Iya. dan saudara kirimkan kepada saksi Reza Gladys. Iya. Itu tujuannya untuk apa? Karena sebelumnya Nikita Mirzani menanyakan menanyakan tentang chat, apakah sudah chat Reza Gladys atau sebelumnya sudah ada chat atau enggak. Oke, ya kenapa saudara mesti mengirimkan? Di chattingan itu sama sekali tidak ada pembahasan endorse. Iya. Yang mulia, izin sebentar ya. Ini kan terdakwanya Ismail Marzuki. Tapi ini berdasarkan chatnya dengan kita dengan terdakwa kita. Jadi jelasnya ke terdakwa Ismail ini apa gitu, Pak? Silahkan ditanyakan selama itu ada di dakwaan dan di Ada yang mulia dan ada di BAP. Terima kasih. Lanjut. Kemudian saudara posting, enggak Pak, saudara capture dan saudara send ke kirim ke Nikita Mirzani. Nah saat itu di isi dari chattingan itu setelah kami perhatikan tidak ada sama sekali masalah itu. Ya. Saya masalah untuk mengimbau untuk udahlah ini aja maksudnya untuk kita jadi silaturahmi aja. Jadi menurut Kenapa nggak? Kalau memang masalah endorse, kenapa nggak Nikita Mirzani berhubungan aja dan ngomong aja? Kenapa mesti langsung saudara? Maksudnya peranan saudara di sini apa gitu? Endorse, tapi semuanya melalui saudara. Peranan saudara apa? Saya menanyakan, saya tidak memaksa peranan saudara apa. Izin yang mulia, ini saksi kami. Sebentar ya. Ini saksi kami yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan penasihat hukum terdakwa. Ini saksi kami yang mulia. Masih kurang panjang ributnya. Masih kurang panjang. Cukup penasihat hukum ya. Saksi juga sudah tahu apakah dia akan menjawab atau tidak. Kan begitu ya. Sudah kita ingatkan Pak. Dijawab yang ditanya. siap yang mulia. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau kurang jelas minta diulang kan begitu ya. Benar yang mulia. Boleh Bapak silakan lagi. Ya, boleh, terima kasih. Terus kemudian di pukul 13.11, maksudnya gini loh, biar saya kan yang tahu kan, Benar, biar kami Bapak. nggak bingung. Benar Bapak. Karena kita dengar dari kita melihat chattingan saudara dengan kita dan keterangan saudara saat ini. Benar, Kita Bapak. berusaha untuk mencari benang-benangnya gitu. Benar Bapak. Ya, nyambungnya di mana? Iya. Tapi dari tadi kita belum nyambung saya rasa. Iya. Saudara, Jadi tolong penuntut umum ya mau nyambung mau tidak disimpulkan ya. Tolong ya diam ya saya yang bicara ini ya. Yang penting pertanyaan saudara sudah dijawab itu nanti disimpulkan juga. Berlaku juga nanti untuk penasihat hukum begitu ya. Silakan. baik yang mulai siap kami lanjutkan ya. Kemudian pada tanggal 13 bulan 11, saudara Nikita Mirzani menjelaskan apa? Mencatat saudara. Maaf Pak Jaksa di tanggal berapa? 13 bulan 11, pukul 7.58. Ya. Ya, Ya. saksi Nikita Mirzani bilang kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Gak mungkin, saudara bilang
jangan posting, nanti blunder dok, ntar aku susah hajarnya, kata Nikita Mirzani. Aduh, kata Nikita Mirzani. Terus saudara bilang, alasan jangan posting apa? Iya, nanti dibilang aku sutradara digilingnya. Lebih baik kalau usah ketemu aja, bilang aja karena aku suruh main aja ya, bawa aja nama aku. Nah, dari postingan ini kan terlihat bahwa Nikita Mirzani itu mau mengajar, ada entah aku susah hajarnya. Nah, hajar itu maksudnya hajar apa? Dan kemudian saudara bilang jangan posting dulu, nanti saudara tidak menjadi sutradara gitu. Maksudnya hajar apa? Ya, pembahasan sebelumnya kemungkinan menurut saya itu tentang review-review skincare-nya dari Reza Business. Oke, hajar itu dalam artian aku susah hajarnya, nanti hajar itu maksudnya mereview jelek tentang skincare. Saudara tahu itu? Iya, tahu. Oke. Ini aneh. Jadi memang hajar itu terus cerita sama saudara mau mengajar review jelek tentang skincare-nya Reza Business. Saya tidak tahu untuk review skincare jelek atau tidaknya karena saya bukan kapasitasnya saya mengatakan jelek atau tidaknya, tapi review skincare yang di sebelumnya sudah dikatakan oleh yang dia ulangin untuk postingan-postingan yang sebelumnya. Review skincare ini review bagus atau review kurang bagus ya? Apa review jelek? Saya nggak tahu waktu itu ada pembahasan tentang Coba influencer. penuntut umum ya, jangan dimintai pendapat. Penasihat hukum juga kalau saya bicara itu diam juga ya. Silakan lanjut. Jadi jangan ditanya itu jelek atau bagus, disimpulkan juga ya. Nah, saya mau suruh chat mail aja kali ya, bawa aja nama aku. Nah, maksudnya suruh chat mail itu terkait apa? Kan biasa sudah saya kasihkan nomor Mail, jadi dia berhubungan sama Mail aja, jangan sama saya kayak gitu. Oke. Kemudian di jam 8.00 ya, 13 bulan 11, tanggal 13 bulan 11, aku chat gini aja ya, teh, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap si teteh kayak si Ono. Ini jadi aku takut Nikita maki-maki karena aku ganti bilangnya belain Ono. Gimana? Tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian ada postingan lagi, capturean percakapan saudara dengan saksi Reza Business yang saudara kirimkan kepada saksi kita. Kenapa jadi ketemu aku sih? Iya, ala-alanya gitu ketemu Niki ini tanggal 12 8. Kenapa jadi ketemu aku sih? Kata kita dulu. Saudara menjelaskan, iya, ala-alanya gitu ketemu Niki tapi harus chat dulu. Aku kan mau duitnya aja, kata si kita. Duit tutup mulut beda, duit buat ganggu ke depan beda, karena kejar tahunan. Iya juga sih, kata kita. Itu saudara ngomong ya, duit tutup mulut beda, duit buat ganggu beda. Iya juga sih, kata kita. Terus kita bilang ya udah, nurut aja sama saudara. Nurut ajanya bukan nurut sama saya Pak, itu nurut aja maunya si dari Nikita Mirzani. Ya Nikita Mirzani ngomong ya udah nurut aja. Ya bukan nurut aja yang perkataan saya Pak itu pembahasannya. Udah aku kenalin dia sama Mahil. Dia mau cek Mahil sekarang. Oke. Ini di tanggal 13. Ya benar Pak. Ini sesuai dengan dari chat saudara dengan Mahil. Benar Pak. Ini sesuai tanggalnya sama chat saudara dengan saksi Reza Business. Ya di jam berapa itu tadi Pak? Maaf Pak. 8.48. Ya. Pertanyaan saya tadi sudah kita tanyakan di persidangan sebelumnya. Ya. Saudara kenapa tiba-tiba mau bilang ada duit untuk mulut beda, duit buat nggak ganggu beda? Karena kejar tahunan, kepada Nikita Mirzani. Pada saat itu saya hanya menanggapi konteksnya, menanggapi candaannya dari Nikita Mirzani. Kalau saudara kan bilang dia mau cek pakai sekarang ini tidak ada percandaan. Iya, karena dia bilang tadi tidak ada. yang di atasnya dia bilang ada kata-kata aku mau duitnya aja. Iya, iya. Duitnya itu duit apa? Saudara tahu nggak? Ya, yang saya tahu menurut Nikita Mirzani dia mau mendapatkan pekerjaan dari endorse dari Reza Business. Kalau mau duitnya aja berarti kan kenapa? Masa endorse mau duitnya aja nggak ada pekerjaan gitu? Tanya sama saudari Nikita Mirzani-nya Pak. Ya. Iya, tapi itu perkataan Nikita Mirzani. Betul. Habis dari omongan kita dari mobil saudara bilang duit untuk mulut beda. Iya. Duit buat gak ganggu ke depan beda karena setiap tahunan.
Nah kan itu obrolan sambungan. Benar. Duit ini tuh duit apa gitu? Karena dia bilang mau duitnya Reza Gladys itu, makanya saya menanggapi itu. Ya, oke. Ya. Ya, kemudian terus begitu saudara ada mengirimkan produk-produknya saksi Reza Gladys Benar, Bapak. kepada Nikita Mirzani itu Waktu itu diminta Nikita Mirzani untuk mengirimkan foto produk itu karena saya punya foto produknya yang saya dapatkan waktu ketemu dengan Nikita Mirzani waktu di rumahnya bertemu sama dia menceritakan kalau seandainya dia mempunyai dia mempunyai produk dari Reza Gladys yang dia dapatkan ada orang yang nyamperin dia, saya lupa tempatnya di mana, kalau nggak salah tempat makan sambal kemang di situ. Dia bilang ada orang yang memberikan produk itu ke dianya, bilang kalau seandainya ada produk yang menurut mereka itu produknya berbahaya seperti itu. ya maksudnya gini. Dan saya ketika ke rumahnya Nikita Mirzani itu saya foto. Iya, saudara ke rumah Nikita Mirzani. Ya. Foto produknya Nikita Mirzani bercerita karena pada saat itu kan Nikita Mirzani sedang membahas tentang review skincare. Nah itu kalau nggak salah menurut Nikita Mirzani itu dia ketemu sama orangnya itu di bulan Oktober 2024. ini di bulan Oktober 2024. Ya dia ketemu. Ya saudara, tadi saya coba ikut cerita saudara. Siap. Saudara foto-foto produknya dari Ketsia ini, Reza Gladys ini di rumahnya di kita. Iya. Terus kemudian itu kapan foto-fotonya? Saya lupa ini kalau nggak salah di akhir Oktober atau di awal November. Akhir Oktober atau awal November. Nah, kenapa? Itu produk ada di rumah Nikita Mirzani. Iya. Di akhir November saudara foto. Iya. Di pertengahan November apa di awal akhir Oktober. Iya. Di pertengahan November saudara ngirim lagi ke Nikita Mirzani. Iya. Alasannya apa? Karena di rumahnya sama si Nikita Mirzani. Ya, pertama saya tidak tahu Nikita Mirzani pada saat itu sedang di rumah atau tidak, tapi saya memang diminta Nikita Mirzani untuk mengirimkan foto itu, akhirnya saya kirim foto itu. Ya ada, saudara, ini kan ada semua cantikan. Iya benar. Transkrip ini, Iya. saudara tahu transkrip ini adalah seluruh handphone saudara. Benar. Satu persatu chat yang saudara itu tidak ada itu. Benar. Jadi tidak ada, cuma bilang belum dibalas lagi si tungkring. Iya. Kata ponik kata saksi Nikita Mirzani. Saudara langsung balas. Tidak ada permintaan. Tidak ada Iya. permintaan. Dikirimkan foto produk. Nah ini gimana? Keterangan mana yang benar? Iya, saya mengirimkan itu atas permintaan Nikita Mirzani pada saat itu. Permintaannya disettingan kapan? Saudara Iya. bisa jelaskan? Benar. Seingat saya waktu itu Nikita Mirzani pernah meminta saya untuk foto produk itu. Saya nggak tahu pada saat itu barang itu apakah masih di Nikita Mirzani atau tidak. Karena barang itu mungkin sudah ada di orang-orang lain, saya juga tidak tahu. Oke, tapi tidak ada di chattingan. Tidak. Tidak ada chattingan. Jadi saudara menjelaskan bahwa tiba-tiba kirim aja gitu. Iya, karena Nikita Mirzani pernah meminta ke saya secara langsung. Dan saya juga tidak tahu apakah barang itu pada saat itu masih di Nikita Mirzani atau tidak. Oke, setelah mengirim produk, ya kan, mengirim produk itu tanggal 14 bulan 11 jam 1.43. Oke, jam 2.09 Tanggal berapa tadi Pak? 14 bulan 11. Ada emoticon ketawa dari saksi Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani bilang, ajarin Mael dong Dedinya Bems. Dedinya Bems kan saudara. Ya benar. Minta tolong ajarin Mael dong. Saudara tahu ya apa? Kayaknya berhasil dari Mael. Maksudnya apa? Ajarin Mael kan tadi ini kan satu gitu. Kayak tadi masalah duit. Mau minta duitnya aja. Terus kemudian kita bilang ajarin dong, maksudnya ajarin Mael dong. Ya. Saudara bilang kayaknya berhasil dari Mael. Ya. Ketawa nih kita jadi minta ketawa. Gak usah minta maaf. Aku bilang transfer hari ini. Ini di tanggal di mana ditransferlah uang apa di mana adalah transfer 2 miliar. Ya. Tanggal 14/11 ini udah fakta dan sudah ada bukti transfernya. Disinilah Reza Gladys mentransferkan uang 2 miliar ke PT Bumi Wasesa yang mana itu merupakan developer rumah Nikita Mirzani. Bumi Paramount Wisesa. Nah, di saat itu juga lah Mael mengirimkan nomor rekeningnya. Nah di hari itu juga lah saudara bilang, aku bilang suruh transfer hari ini, saudara bilang. Karena Niki mau speak up hari ini. Jangan nego, udah aku bilang. Saudara menjelaskan kepada Nikita Mirzani, dia bilang sama Mael, suruh transfer hari ini. Jangan nego. Udah aku bilang. Nah,
karena mau speak up. Dan itu perkataan speak up sama chattingannya Mail dikirimkan ke Reza Gladys. Karena Nikita mau speak up, karena mau speak up hari ini. Speak up ini maksudnya apa? Ya saudara maksud. Yang ngomong tentang speak up ya. Saudara. Ya. Waktu itu pembahasannya tentang speak up-nya itu tentang review produk. Ya. Review produk siapa? Review produk tentang Reza Gladys. Oke, ini di saat yang sama saudara bilang suruh transfer hari ini. Berarti uangnya itu apakah ada hubungannya dengan speak up ini? Yang saya tahu Nikita Mirzani itu akan mengendorse dari Reza Gladys akan mengendorse dari Nikita Ini kan Mirzani. mau tadi saudara jelasin sendiri mau speak up review yang menurut saya suruh sesuai transfer hari ini karena Niki mau speak up supaya Niki langsung transfer diajarin ke Makil. Sesuai yang saya jelaskan di persidangan sebelumnya, menurut saya kalau seandainya Nikita Mirzani sudah menerima endorse dari Reza Gladys, berarti dianya tidak akan menyenggol-nyenggol lagi untuk Reza Gladys-nya, sehingga karena dia sudah bekerja sama, otomatis Nikita tidak menyenggol. Jadi duit 5 miliar kan saudara tahu nih, karena saudara yang bilang. Saya tembak, saudara tahu. Karena apa saudara ngomong? Kayaknya berhasil 5M. Menurut keterangan dari Nikita Mirzani, dia akan mendapatkan endorse dari Reza Gladys. Menurut siapa? Menurut Nikita Mirzani. Oke. Tapi apa hubungannya sama speak up? Itu yang saya bilang tadi, kalau seandainya mereka sudah bekerja sama dan sudah mengungkapkan permasalahan ini, otomatis merekanya sudah tidak akan saling menyenggol-nyenggol lagi. Seperti itu. Terus kemudian di bawahnya tanggal 14/11 pukul 3.49 3.19 tadi. Deal 4 liter ya DB-nya Ben. 4 liter masuk 4 liter. 4 ini. 4 liter. Jadi sudah deal antara kita dengan siapa? Reza Gladys. Benar. Akhirnya aku bisa bayar KPR-ku. Terima kasih jadi KPR. Kenapa makasih sama saudara? Karena waktu itu Reza Gladys meminta tolong saya untuk memberikan pekerjaan untuk mencoba berhubungan sama Nikita Mirzani-nya seperti itu. Enggaknya bilang terima kasih Nikita Mirzani. Iya, akhirnya kan gara-gara Nikita Mirzani-nya itu bisa berhubungan dengan lewat Mail itu mendapatkan pekerjaan endorse itu seperti itu. Pekerjaan endorse. Iya. Dan menurut Nikita Mirzani dia mendapatkan endorse. Katanya speak up tadi. Itu yang saya katakan kalau seandainya mereka sudah bekerja. Ini speak up itu maksudnya apa? Speak up yang baik bisa, speak up yang mana kan ini bisa. Bahasanya speak up sudah selesai. Cukup ya, cukup. Masih mau diperpanjang? Cukup ya. Jadi penuntut umum ya, silahkan disimpulkan di tuntutan. Ya, Akan kami simpulkan. begitulah jawaban, begitulah pertanyaan. Ya, silahkan dilanjutkan kalau masih ada. Oke, sudah dikirim Bang Dieter tadi ya. Kemudian di tanggal 14/11 juga saksi Nikita Mirzani menyatakan bahwa kan udah bayar 2 FIA. Terus saudara bilang, oke, berarti dia udah kasih ya, besok harus ditagih lagi. Maksud saudara apa? Ya biar selesai semuanya permasalahan mereka. Kalau seandainya sudah bekerja sama, udah nggak saling berselisih lagi, sudah berdamai seperti itu. Jadinya saya juga tidak dicari-cari lagi sama Reza Gladys-nya gitu. Sudah selesai. Seperti sesuai dengan yang saya utarakan di persidangan sebelumnya. Oke, itu hak saudara benar. Tapi yang pasti duit 4 miliar itu memang benar ditransfer dari bagian saudara tahu. Iya. Memang ada ya. Dan diterima sama kita. Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Saksi di tanggal 14 bulan 11 November 2024 pukul 8.05 PM. Di sini terdapat chat dari saudara yang mengatakan kepada saudara Nikita mengenai sudah dikirim air literannya Ami. Apa yang dimaksud dengan air literannya? Uang itu. Uang berapa? Saya tidak tahu berapa ininya. Kemudian di chat setelahnya Nikita mengatakan angkat sayangku kan udah bayar 2M dia. Berarti di situ 2M-nya sudah diterima, betul? Betul. Betul. Menurut di chat itu dari Nikita Mirzani. Oke. Kemudian ada chat di bawahnya mengenai
Oke, berarti dia udah kasih ya, besok harus ditagih lagi. Yang maksud dengan ditagih lagi? Itu yang saya tadi bilang, kalau seandainya semua permasalahan sudah selesai, dia sudah pelunasan semuanya, merekanya sudah saling bekerja sama, tidak ada lagi kisruh antara mereka, sehingga sayanya tidak dicari-cari lagi oleh Reza Redis. Bukan itu yang saya tanyakan. Iya. Yang saya tanyakan adalah besok harus ditagih lagi. Apa yang ditagih lagi? Sisa uangnya berarti. Sisa uangnya. Iya. Berapa uangnya? Saya nggak tahu tadi sesuai dari pernyataan Nikita Mirzani berarti sisanya 2 miliar. Berarti sisa 2 miliar. Kemudian, apakah akhirnya saksi mengetahui berapa keseluruhan uang yang diterima oleh saksi Nikita Mirzani? Saya untuk tahu pastinya nggak tahu, tapi setelah masalah ini saya sudah tahu totalnya 4 miliar. 4 miliar yang diterima oleh saudara Nikita Mirzani. Yang tadi kata saudara adalah endorse. Menurut pernyataan dari Nikita. Pernyataan dari saudara Nikita. Kalau pengertian endorse itu kan ada barang yang harus direview. Nah, Ya kan? Setelah itu, apakah saudara mengetahui ada barang yang direview tidak oleh Nikita? iya. Setelah mendapatkan uang 4M ini dari Reza Redis. Kalau untuk sudah direview atau belumnya belum ada, karena yang saya tahunya Ismail pernah bilang ke Reza Redis dari rekaman yang tersebar kalau seandainya dia harus memperbaiki produk terlebih dahulu baru direview oleh Nikita Mirzani. Kapan bilangnya? Ada di rekaman suaranya Ismail Marzuki, nanti bisa ditanyakan ke Ismail Marzuki aja. Masih ingat tidak tanggal berapa itu rekaman suaranya itu tadi? Saya lupa Bu. Berarti sampai saat ini setelah menerima 4M itu tadi tidak ada produk satupun yang direview sama Nikita. Setahu saya belum ada. Dilanjutkan yang mulia. Sudah cukup? Cukup yang mulia. Silakan dari penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi, saya ingin ketegasan karena dari tadi Anda menjawab selalu sepertinya harus diarahkan untuk menjawab dengan jawaban yang lain. Menurut Nikita Mirzani, antara Reza Redis dan Nikita Mirzani itu endorse. Iya, Anda ingat berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Dari bulan apa ke bulan apa? Dari November 2024 sampai November 2025. Ingat nilainya yang disepakati? 4 miliar. 4 miliar. Dari berapa miliar yang ditawarkan? Menurut Nikita Mirzani ada penawaran dari 5 miliar ke 4 miliar. Dari 5 miliar ditawar 4 miliar dan disetujui oleh Reza Redis menjadi 4 miliar. Setahu saya menurut cerita Nikita Mirzani disetujui. Disetujui 4 miliar. Ya. Setelah disetujui 4 miliar oleh Reza Redis, tata cara pembayarannya juga disepakati seperti apa yang saudara saksi ketahui. Menurut berita yang beredar itu dipisah dan dicicil enggak secara hari itu juga. Pertama ditransfer hari itu, berikutnya lagi cash seperti itu. Tidak di hari itu. Tidak hari itu. Tidak hari itu dicicil. Itu atas kemauan daripada Reza Redis sendiri. Saya tidak tahu secara detailnya. Tidak tahu secara detailnya. Yang saudara ingat bahwa 5 miliar ditawar 4 miliar, 4 miliar dipecah menjadi 2 miliar ditransfer dan 2 miliar dibawa turun. Seperti itu faktanya. Setahu saya seperti itu. Dan itu berlaku selama 1 tahun. Benar. November 2024 sampai November 2025. Benar Bapak. Dan menurut Nikita Mirzani itu adalah endorse. Endorse itu apa saksi yang saudara bisa jelaskan di persidangan ini? Pemahamannya. Iya, endorse itu orangnya ini untuk tidak mereview misalnya produknya ini jelek, seperti dia tidak mereview produk jelek, dan juga kalau ada produknya layak untuk dipromosikan, itu akan dia promosikan, seperti itu. Jadi sifatnya mempromosikan hal-hal yang ada di pada produk seseorang. Benar, mempromosikan bisa juga dia tidak menjelek-jelekkan produk itu. Oh, jadi sifatnya mempromosikan